Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nurul Sitalia. Saya dari kelas MI2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Qi. Jadi teman-teman, Qi itu yang merupakan barisan elemen yang ditambah dari belakang atau disebut sebagai real, dan pengurangan elemen yang dari depan disebut adalah front. Jadi teman-teman, Q itu punya sifat yang first in first out, yang artinya dimana dia yang pertama kali masuk, dia juga yang pertama kali keluar. Q itu punya sifat dasar yaitu NQ. NQ itu seperti proses penambahan data atau elemen, sedangkan DQ itu dia mengurangi data atau elemen. Oh ya teman-teman, kita memiliki dua jenis, yaitu yang pertama ada linear. Linear merupakan sebuah antrian lurus yang merupakan basis struktur yang penambahannya itu dari belakang, yaitu rear, atau pengurangan datanya itu dari depan, yaitu front. Sedangkan yang kedua itu ada circular queue. Nah, circular queue itu sebuah antrian yang berbentuk lingkaran atau persegi, yang artinya itu setiap pengisian datanya itu apabila datanya itu sudah penuh, maka dia akan mengisi yang kosong atau bagian yang depan. Nah, di sini saya ngambil queue yang circular, di mana ntar saya akan menjelaskan detail cara kerjanya. Nah, berikut ini adalah programnya. Nah, berhubung laptopnya juga lagi rusak, jadi Najwa bakal menjelaskan tentang yang dua ini. Dia itu merupakan library. Nah, library-nya itu ada Ustream, dia itu untuk input dan output yang standar. Sedangkan yang Q itu dia untuk menggunakan struktur data antrian. Nah, di sini Najwa itu nambahkan inisialisasi maksimal antrian. Konstanta yang menyimpan kapasitas maksimal antrian yaitu ada 5. Antrian ini merupakan deklarasi antrian Q menggunakan std QINT. Ini dia. Lalu di sini saya menambahkan elemen antrian yang pertama. Di sini tuh ada antrian +1 yang artinya itu kayak yaudah dia tuh menambahkan elemen 1 ke antrian. Terus tuh di sini ada std cout, dia itu digunakan untuk mencetak elemen-elemen di antrian. Dan tambah elemen kedua ini sama dengan maknanya itu seperti tambah elemen yang pertama. Di sini kita buat +2 karena supaya dia itu menambahkan elemen yang kedua gitu. Jadi di sini tuh ada cout antrian setelah tambah 2. Nah, di situ dia itu datanya itu akan bertambah gitu. Antriannya itu akan bertambah. Terus tuh di sini ada elemen ketiga. Di situ sama juga seperti yang di atas penjelasannya. Nah, keluarkan elemen pertama. Dia ini kayak apa ya? Dia itu DQ-nya yang artinya itu dia tuh mengeluarkan elemen yang ada yang pertama kali. Kenapa yang pertama kali? Karena tadi sifatnya first in first out. Siapa yang pertama kali masuk, dia juga yang pertama kali keluar.
Nah, di sini kita pakai perintah antrian pop itu untuk menghapus elemen pertama dari antrian. Lalu di sini si outnya ada antrian setelah keluar satu itu bakal menunjukkan bahwasanya data yang pertama kali masuk itu dia sudah keluar atau sudah hilang. Terus tuh di sini ada perintah tambahkan 3 elemen sekaligus. Itu berarti data 4, 5 dan 6. Di sini dia itu tidak akan melebihi kapasitas maksimal karena tadi kan yang pertama kali data yang pertama juga udah kita DQ kan gitu, jadi kemungkinan dia itu bakal balik karena ini kan yang saya pakai ini tipe Q yang circular. Jika tidak melebihi elemen-elemen tersebut akan ditambahkan ke antrian. Jika melebihi dia akan mencetak kesalahan karena ini sirkular, jadi dia akan masuk ke depan. Setelah itu di sini ada tidak bisa menambahkan 3 elemen, kapasitas melampaui itu apabila di depan antrian ke depannya tadi itu yang paling depan tadi itu masih terisi. Di sini terus tuh di sini ada si out antrian tambah 3 elemen, dia itu bakal muncul setelah ada antrian yang kosong sesuai dengan kapasitasnya. Terus di sini ada perintah mengeluarkan 2 elemen sekaligus. Di sini menghapus 2 elemen pertama dari antrian. Lalu dia itu yang pertama kali dari antrian itu dari yang nomor 2 dan 3. Seperti itu teman-teman. Di sini antrian setelah keluar 2. Di sini kita runkan. Nah, di sini sudah jelas kalau antrian setelah ditambah 1 sama dengan cuman 1. Antrian setelah ditambah 2, 1, 2. Antrian setelah ditambah 3, 1, 2, 3. Antrian setelah dikeluarkan 1, jadi tinggal 2 dan 3. Antrian setelah ditambahkan 3 elemen, itu ada 2, 3, 4, 5 dan 6. Di sini 6-nya kalau dari cara kerjanya itu dia itu 6 itu akan di depan. Lalu di sini ada antrian setelah keluar 2, maka hasilnya 4, 5 dan 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih program ini tuh sebenarnya berjalan. Nah, jadi teman-teman dari program tadi tuh saya mengambil contoh soal yang ada di catatan saya. Di sini soalnya tuh ada suatu antrian dengan maksimal 5 tempat penyimpanan, di dalamnya sudah ada 1 antrian. Kemudian masuk 1 antrian, lalu masuk 1 lagi, lalu keluar 1. Setelah itu masuk 3 antrian lagi, lalu keluar 2. Buatlah ilustrasinya. Ini apabila kita menggunakan manual, bukan menggunakan programnya. Nah, programnya itu yang tadi yang saya jelaskan. Jadi ini teman-teman, dia itu dia itu buatnya itu yang pertama itu kan ada 5 tempat ya, 5 tempat penyimpanan. Berarti 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Di dalamnya
sudah ada satu antrian. Nah, di dalamnya sudah ada satu antrian, berarti di sini tuh sudah ada A. Lalu frontnya itu yang keberapa? Yang ke 1. Terus tuh rearnya itu yang ke 1 juga. Kenapa? Karena data pertamanya itu yang paling depan adalah di angka nomor 1, dan data yang terakhir juga di angka yang nomor 1. Lalu teman-teman, di sini ada kemudian masuk satu antrian lagi. Berarti di sini kita tulis lagi buat 5 kapasitasnya, ada A dan B. Di sini berarti F-nya itu berapa? 1, dan rearnya itu ada di 2. Kenapa? Karena B-nya ini berada ke antrian yang kedua. Setelah itu teman-teman, masuk satu lagi, berarti dia ada C. 1, 2, 3, 4, 5, A, B, dan C. Di sini formnya itu ada 1, rearnya itu ada 3, karena C ini di baris ke antrian ketiga. Lalu teman-teman, lalu keluar satu lagi. Keluar berarti dia itu dihapus jadi B dan C. F-nya itu berubah menjadi berapa? 2. Kenapa? Karena B tadi itu kan dia di antrian yang nomor 2. Jadi yang antrian nomor 1 ini kosong. Kenapa nggak dibuat 1 ini? Karena antrian pertamanya itu ada di nomor 2 gitu. Makanya kita buat 2, nggak kita buat 1. Terus tuh di sini rearnya itu ada 3. Lalu setelah itu masuk 3 antrian lagi, 3 antrian sekaligus. Berarti dia seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti tadi di sini kan sudah ada BC nih. Itu masuk tuh 3 antrian sekaligus. Berarti dia itu langsung BC, D, E, dan F. Kenapa di sini? Kenapa nggak buat lagi gitu barisnya atau kolomnya? Karena di sini tuh dengan maksimal 5 tempat penyimpanan. Berarti dia itu mengisi yang kosong, tetapi di sini kita buat penjelasan